Jadi aku dari awal jadi guru itu aku langsung di international school. Tapi ngomongnya kalau kita tuh di dunia pendidikan ngomongnya sekolah perjanjian kerjasama SPK. Kerjasama dengan apa? Kerjasama dengan kurikulum yang lain selain daripada kurikulum nasional. Kak. Sebab istilah sekolah internasional itu emang hanya digunakan oleh sekolah yang didirikan oleh kedutaan, Kak. Itu tidak, sekolah internasional itu benar-benar tidak mengadopsi kurikulum Indonesia. Oh, di sekolah SPK apalagi yang Cambridge itu mengacu dari jadwal dari Cambridge, Kak, di sana di England gitu. Dari situ. Selebihnya ya aku mengajar seperti biasa. Karena ini Departemen Bahasa Indonesia, aku mengajar dengan bahasa Indonesia. Kita tuh kayak homey banget, kayak keluarga gitu. Kalau gue lihat nih teman gue kayaknya udah keteteran atau apa, aku tanya, yang aku bisa bantu aku bantu. Kayaknya udah biasa gitu kita bantu ngoreksiin. Jadi kita gimana caranya biar seimbang gitu. Di antara banyak peran yang orang miliki, kamu perlu tahu salah satunya. Cari tahu bareng di Pengen Tahu Podcast. Halo, hai, Rehan lagi nih, host yang kamu kenal. Kembali mengajak kamu mencari tahu. Oke teman-teman, selamat mendengarkan. Kali ini mungkin aku sedang bersama orang yang mungkin perannya itu kalian sudah sering temui gitu dari kalian kecil hingga beranjak dewasa. Langsung saja boleh perkenalkan nama dan sekarang lagi jadi apa. Silakan Kak. Oke, sebelumnya terima kasih ya Kak Rehan. Nama aku Glow. Aku punya nama pena ya, karena aku juga author untuk sekitar 40-an buku antologi dan 2 karya solo. Oke, Itu nama pena aku Glory Samuel. Glory Gitu. Samuel. Nah, tapi teman-teman semuanya pada panggil aku Glow. Gitu, di dunia nyata emang dipanggil Glow juga. Iya. Gitu. Seperti tadi dibilang sama Kak Rehan ya, profesi aku memang guru, ya pengajar. Untuk berapa tahun ya pengalaman ya? Wah, ntar ketebak nih umurnya. 20-an tahun lah pengalaman aku Wow. ngajar Oke, jadi oke. guru. Aku pernah ngajar TK, Oh, jadi mulai dari toddler ya. Toddler tuh umur toddler. 1,5 tahun. 1,5 Hmm, tahun deh. Tuh kayak sekolah-sekolah pada punya definisi yang berbeda, tapi betul. yang aku kira-kira tahu aja ya, toddler itu di bawahnya PKA lagi, dan Hmm, di bawahnya kelompok bermain, di bawahnya playgroup lagi. ya, Sesuai dengan namanya toddler tuh emang baru belajar jalan gitu kan ya. ya. Jadi aku pernah dari toddler sampai PKA sampai PKB itu aku pernah. Aku juga pernah ngajar SD. Kemudian SD. aku juga pernah ngajar SMP sama SMA. Di dalam 10 tahun belakangan ini sih cuman bolak-balik di SMP SMA sih gitu. Jadi dari 20-an tahun pengalaman itu kira-kira 3 tahun lah di TK, kemudian sisanya SD paling 5 tahun atau 4 tahun ya aku lupa. Nah sisanya berarti itu belasan tahun ya di SMP dan SMA. Aku ngomongnya secondary school. Oke, oke. Oh, Secondary school. Aku tidak pernah aku tidak pernah punya pengalaman ngajar di sekolah negeri Hmm, pun sekolah swasta biasa. Jadi aku dari awal jadi guru itu aku langsung di international. international school. Tapi ngomongnya kalau kita tuh di dunia pendidikan ngomongnya sekolah perjanjian kerjasama SPK. Oh, Sebab resminya kayak gitu. iya, sebab istilah sekolah internasional itu emang hanya digunakan oleh sekolah yang didirikan oleh kedutaan, Kak. Itu tidak Hmm, bisa dihitung dengan jari kalau di Indonesia. kedutaan dari Jadi negara sekolah asalnya kayak gitu berarti. betul. Jadi kalau sekolah internasional itu benar-benar tidak mengadopsi kurikulum Indonesia. Sama sekali nggak ada pelajaran PKN, bahasa Indonesia nggak ada sama sekali. Jadi kalau sekolah SPK
kayak yang kita tahu di sini ada BINUS, ada Sekolah Pelita Harapan, ada ini nggak apa-apa ya nyebut merek ya? Ya pokoknya Nggak apa kalau itulah ya. Nah, jadi itu SPK, Sekolah Perjanjian Kerjasama. Kerjasama dengan apa? Kerjasama dengan kurikulum yang lain selain daripada kurikulum nasional. oke. Gitu, misalnya kurikulum Cambridge atau kurikulum International Baccalaureate, IB, gitu. Itu salah dua dari yang aku pernah kerja ya. Kira-kira Eee, itu. Jadi dunia kerja aku tuh langsung jadi guru di sekolah yang bukan sekolah swasta nasional ataupun sekolah negeri. Demikian, oke. Kak. Nah, kalau misalkan di SMP, SMA ini subjek yang disampaikan tuh seputar apa sih, Kak? Oke, nah ini agak menarik juga nih, Kak. Jadi sebenarnya kalau balik lagi ke dulu waktu zaman aku SMA ya, aku nggak pernah cita-cita jadi guru ya, Kak. Cita-citanya dulu tuh jadi arsitek tuh ya. Dan kemudian somehow, aku setelah lulus karena orang tua aku juga kurang setuju gitu, aku ngambil jurusan yang teknik-teknik gitu ya, Ya? sipil, apa, arsitek. Akhirnya waktu itu ngambil, ujian yang kayak sejenis SBMPTN gitu ya, sekarang namanya ya. Ya, Itu aku ngambil jurusan psikologi, psikologi. gitu. Itu IPS ya. Kalau zaman dulu kayaknya strict banget ya, pembagian antara jurusan IPA sama IPS Betul. gitu. Anak IPA tuh kayaknya lebih, bisa ke jurusan mana aja enak gitu. IPS agak lebih sempit, cuman bisa IPS doang. Wah, apalagi jurusan bahasa ya cuman bahasa doang, nggak bisa ke Ya, ekonomi dan lain. Nah, itu zaman dulu aku nggak tahu deh kalau sekarang katanya ada yang ya masih begitu, ada juga yang udah enggak ya. Tergantung dia ya, sekolahnya di mana dan mau kuliah di mana. Nah, aku betul. ngambil jurusan psikologi dan kemudian aku diterima di salah satu kampus negeri idaman di Indonesia ya. Kemudian eee, aku nggak ngambil ini, tidak ngambil, apa sih namanya, profesinya gitu. Betul. Zaman aku dulu kuliah psikologi profesinya itu nggak masuk magister ya. Pokoknya ya S1 tambah 2 tahun lagi profesi, praktek di rumah sakit, praktek di sekolah, praktek di perusahaan dan lain-lain ya, ngambil semuanya umum gitu psikologinya. Kemudian kita dapat gelar psikolog gitu. Ya, Kebetulan waktu itu aku, itu zamannya lagi tidak menyenangkan sih, Kak, betul. waktu itu emang situasi Indonesia gitu ya. Jadi pada saat itu aku langsung kerja aja, dan itu kerjaan pertama aku ya cuman bantuin di, perusahaan aja ya, ngikut-ngikut sama temen yang udah psikolog, aku bagian administrasi tes aja gitu. Ya, Heeh. Kemudian, eee aku ada ketertarikan juga dengan dunia sekolah, ya ya, karena waktu itu pernah keliling-keliling juga kan, betul. waktu prakteknya itu. Bukan KKN sih, apa ya, nggak ikut KKN waktu itu, aku udah lupa namanya apa. Jadi aku memutuskan untuk apply ke salah satu sekolah dan itu diterima, gitu. Itu udah langsung sekolah, bukan sekolah swasta nasional ya, gitu. Nah, di situ aku karena masih junior tuh, berarti kan baru tahun pertama juga, jadi guru dan nggak punya pengalaman di dunia mengajar, langsung disuruh ditaruh di TK, gitu Ya, kan. Sebenarnya, apply-nya itu juga jadi guru, SD gitu ya, ya, tapi kemudian ditaruhnya di TK, nggak apa-apa. Di situ aku melihat bahwa tidak di tidak terlalu dipentingkan kamu itu basic-nya dulu jurusan apa waktu, kuliah, tapi mhm. kamu wajib fluent English-nya, Oh, iya. gitu. Kenapa? Karena teman-teman kamu yang ada di situ, itu semuanya berbahasa Inggris gitu ya, rekan kerja aku warga negara Australia, warga negara Amerika, British, India, Singapura gitu ya. Ya, Mereka bisa sih berbahasa Indonesia bisa, tapi mereka lebih lebih nyaman tentunya dengan, bahasa ibunya ya, gitu. Orang India sama orang Singapura pasti berbahasa Inggris kan. ya, Ke depannya, setelah aku udah
3 kali, 1, 2, iya ini sekolah ketiga. Oke. Aku pindah. Jadi aku yang punya basic bukan guru pun, bukan sarjana pendidikan, itu bisa diterima untuk mengajar di sekolah-sekolah sejenis ini karena fluent bahasa Inggris dan, biasanya, kalau kayak aku sekarang, kalau teman-teman aku ada juga yang tidak memegang subjek yang hanya karena dia fluent bahasa Inggris aja ya. Ya. Soalnya kalau di, sekolah-sekolah yang seperti aku kerja sekarang, biasanya guru bahasa Inggrisnya bukan orang Indonesia, bukan orang lokal. Jadi Oh, natif. Heeh, natif. Entah dari Amerika atau Kanada atau British gitu ya, yang ya. emang bahasa ibunya benar-benar bahasa Inggris. Yang kadang-kadang hire orang ini juga sih, India atau Singapura gitu ya, tapi mereka mungkin prefer yang dari sananya. Aku mengampu di sini, Departemen Bahasa Indonesia. Betul. Heeh. Dengan catatan tetap berkomunikasi dengan bahasa Inggris dan kalau anak-anaknya tidak mengerti mata pelajaran hal konten yang sedang aku sampaikan, ya aku wajib untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ya. Aku mengampu bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan PPKN, dan karena di SMA tuh ada sejarah Indonesia. Gitu, Ya, ya. itu ada wajib. Heeh. Jadi, kalau dikaitkan dengan pertanyaan Kak Rehan tadi, aku tidak mengajar sesuai dengan basic aku karena aku juga bukan pendidikannya bukan guru, Ya. tapi di sekolah-sekolah seperti ini aku lebih ke gimana caranya, guru-guru yang mungkin tidak sesuai gitu ya basic-nya ini, basic, educational background-nya bisa tetap, di-hire karena ya itu tadi ya, fluent dalam bahasa Inggris. Eh. Mhm. Cuman, aku juga megang ini ya Kak, konseling ya karena emang aku kan basic-nya psikologi. Betul. Heeh, cuma karena Kak Rehan tanya, "Ngajar apa Kak?" Ya aku ngajar di situ. Selain Konseling. daripada heeh, BK-nya aku jarang ngajar, masuk kelas gitu aku jarang ngajar itu. Tapi konseling yang, one on one gitu, iya itu ada setiap minggu misalnya dijadwalin berapa anak. Tapi kalau aku ngajar, ya aku ngajar 3 mata pelajaran itu Kak, karena ya itu yang berbahasa Indonesia. Tadi sejarah Indonesia, terus PPKN, PPKN sama bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Secara proporsi itu apakah memang sama gitu, maksudnya ngajar ketiga-tiganya atau yang ini lebih lama, maksudnya porsi ngajarnya setiap minggunya? Jam ngajarnya ya? Ya. Jam ngajarnya itu yang paling sedikit yang sejarah Indonesia, kalau, bahasa yang paling banyak ya. Berarti tadi kalau misalkan ya mungkin entah memang di kondisi zamannya atau karena memang kondisinya kayak gitu, berarti yang diutamakan tuh soal kemampuan berbahasa Inggrisnya gitu ya? Demikian Kak, karena memang Oke. mendukung lingkungan ya, 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 ya. maksudnya, supaya yang di dalam situ juga anak-anaknya, memang terbiasa untuk menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Karena memang dari pengalaman aku sih, kayak setengah kelas itu nggak di sini Kak, pas udah kuliah. Nggak di Indonesia, heeh. Rata-rata di negara yang berbahasa Inggris, walaupun ada juga sih yang deket-deket aja sini, Malaysia gitu, Singapura gitu, tapi rata-rata kalau ke Australia, ke Amerika, ke England, ke Kanada. Jadi diharapkan mungkin guru-gurunya juga untuk percakapan sehari-hari. Oh, oke. Iya, heeh. Padahal tuh sebenarnya kalau aku lihat ya, yang paling tertib itu berbahasa Inggris sebenarnya anak SD, kalau di sekolah-sekolah seperti ini ya. Iya. Kalau udah mulai remaja kan kelas 7 ke atas tuh kayaknya mereka udah gerah gitu suruh bahasa Inggris mulu. Dari kecil kan. Betul. Jadi mereka kayak udah mulai nyolong-nyolong pakai bahasa Indonesia. Jadi diharapkan mungkin dari lingkungannya gurunya ikut shaping the habit gitu untuk ya sehari-hari harus bahasa Inggris terus gitu. Oh, Kira-kira gitu. Mungkin fungsinya ya Kak ya. oke, oke. Nah,
sebelum dilanjut nih, setiap episode Pengen Tahu Podcast ini ada sesi promosi gitu. Jadi kalau di luar pekerjaannya kan pasti pekerjaan ya memang ya udahlah gitu ya apa yang dikerjakan. Nah, kayak ada nggak semacam project mungkin untuk membuat konten ataupun jualan sebuah produk gitu yang mungkin bisa dipromosikan kepada para pendengar? Oke. Oke, Bang dan Bunda, terima kasih dulu ya sama Kak Rehan yang udah ngundang aku ke Pengen Tahu Podcast. Oke, namanya juga keren banget. Nah, pada saat ini aku sendiri di waktu luang aku senang sekali dengan bidang konten kreator. Meskipun pada saat ini sosmed yang aku miliki belum sampai advance banget gitu perkembangannya sampai bisa mengambil alih, secara finansial gitu ya, Ya, sampai nggak usah kerja lagi, nggak juga. Tapi, aku tetap senang melakukannya, aku anggap ini adalah sebagai bagian dari pengembangan diri. Jadi teman-teman, yuk kalau bisa, mampir yuk ke YouTube channel-nya Pujangga Digital. Ya, di situ nah ada itu guys. podcast. Nah, ntar kayaknya rencananya aku mau ngundang Kak Rehan juga. Dan yang mau diundang ke podcastnya boleh banget DM aku di Instagram aku. Namanya Pujangga Digital juga akunnya. Oke, lanjut. Udah, kalau misalkan kan tadi sebenarnya udah cerita gitu bahwa ada 3 mata pelajaran namanya ya? Iya subjek Mm-mm. ya. Subjek. Oke, biasanya tuh kalau misalkan mengajar di sekolah SPK itu kira-kira dari hari hariannya itu ngerjain apa sih? Berarti sekolahnya tuh Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu? Betul, Senin sampai Jumat, Kak. Oh, Kalau sampai Sabtu itu memang sengaja dikosongkan Oke. untuk kegiatan-kegiatan kayak misalnya lomba gitu, Kak. Soalnya rata-rata lomba suka ada di hari Sabtu sih, Kak. Ya berarti Olahraga atau apa sih, olimpiade gitu, kayak gitu-gitu deh. kalau dari ibu dari gurunya Sabtu Dari masuk juga? gurunya nggak biasa, Oh, enggak. jadi sengaja dikosongin supaya nanti anak-anaknya itu maksudnya bisa konsen loh kalau hari Sabtu tuh pasti bisa dipakai buat lomba gitu. Dan gurunya pasti harus menyertai, Kak. Dinas lah Sabtu nggak masuk Oh, tapi kayak enggak. spesial Oh, ya. oke. Nah, jadi sebut aja Sabtu juga kerja meskipun enggak di kelas gitu ya, Kak? Yang ditunjuk aja, Kak. Oh, yang Aku ditunjuk. sendiri jarang sih, Oh, jarang heeh, jarang. karena emang aku kan konselor ya. Iya, betul. Jadi biasanya aku dikirimnya untuk kayak seminar-seminar sekolah gitu, yang ada hubungannya sama bimbingan karir gitu, university, kayak gitu-gitu. Itu jarang Sabtu sih aku kebetulan. Kalau teman-teman aku kayak guru matematika, guru sains gitu, itu cukup sering Sabtu tuh kalau olimpiade yang kayak gitu-gitu tuh sering Sabtu sih, Kak. Olahraga juga pertandingan sama sekolah lain itu kan sering Sabtu ya. Ya. Kebetulan aku sangat jarang dapat, keluar Sabtu gitu. Beruntung juga nih. Oke oke. Iya. Nah, biasanya tuh dari Senin sampai Jumat itu ngapain aja sih? Apakah memang apa namanya, secara reguler tuh ada ngajar, terus di dalam proses ngajar tuh ngapain aja? Jadi, ceritain kayak ngapain aja sih sebagai guru SPK berdasarkan pengalaman Kakak dan mengampu 3 mata pelajaran gitu. Jadi kayak cerita kayak dari kira-kira tuh dari Senin sampai Jumat tuh ada hal apa aja sih yang dilakukan gitu, Kak? Oke, mungkin ini tidak jauh berbeda sih, Kak, dari sekolah, negeri maupun sekolah swasta nasional. Pastinya kita kan punya planner ya, Ya, berdasarkan academic calendar yang sudah dikeluarkan dari sekolah dan sekolah pun mengacu kepada, academic calendar dari, pemerintah ya, dari Depdikbud. Jadi di situ kita ini di awal tahun pelajaran ya, biasanya kita melihat, dari akademik kalendernya itu dibagi jadi 4 apa ya, 4 term ya, 4 term. iya. Triwulan, term itu triwulan, gitu. Mmm, Saya Juli, Agustus, September gitu ya. Nah, dari situ kita kemudian membagi materi yang harus kita ajar. Setelah kita bagi materi yang harus kita ajar menjadi
4 triwulan itu. Dari triwulan itu kemudian kita bagi yang harus diselesaikan dalam 1 semester, semester 1, semester 2 gitu ya. Betul. Jadi pembagian materinya itu sudah jelas, mungkin nanti aku akan jelaskan sedikit bahwa kalau di SPK itu kita nggak anak kelas 10, 11, 12-nya SMA-nya ya, Ya. itu tidak berhenti di Juni ya, itu berhenti Oh, di Maret, kayaknya berhenti di Maret. berarti April tuh penuh dengan ujian, April, April Mei, ujian, Juni, itu ada ujiannya. Jadi Mei, Juni. ada Oh, karena sekolah aku yang sekarang bekerja sama dengan Cambridge, ya. itu sudah dimulai tuh ujian Cambridge, Kak. Jadi materi aku berhentinya di bulan Maret. Oh, Jadi triwulan terakhir itu, term terakhir itu buat anak kelas 10, 11, 12, ya yang tidak mengambil ujian Cambridge, biasanya mereka ada tugas yang khusus ya, ya, yang harus diselesaikan, tapi itu waktunya tuh udah nggak serapet kayak sekolah normal ya. gitu. Karena hitungannya sebenarnya memang itu harus fokus buat ujian Cambridge-nya. Tapi memang di sekolah-sekolah yang seperti aku kerja, tidak semua sih itu mengambil ujian Cambridge gitu. Ya. Karena memang itu kan ada bayar lagi ya, Kak. Hmm, Untuk ujiannya itu bisa jutaan, bisa ya, 1 juta, ya. 2 juta, aku nggak tahu jelas deh harganya, tapi sekitar segitu. Jadi misalnya ngambil biologi gitu, apakah kamu mau biologi aja ujian sekolah gitu, plus ujian, sekarang Kem, namanya bukan ujian nasional, sekarang namanya ujian sekolah ya, kan ujian nasional yang ada ya. ya. Apakah kamu, mau di situ aja dan kamu bersertifikat atau berijazah SMA aja, atau kalau kamu ambil ujian Cambridge buat biologi, berarti materinya Cambridge nih ya, bukan materinya kurikulum nasional loh, Ya. beda ya. Cambridge itu juga ada yang namanya A-level, AS level. A-level itu kalau Hmm. kita bandingkan dengan bukunya kurikulum nasional, A-level itu sama AS level itu udah menyentuh materinya university, Kak. Hmm. Gitu. Jadi memang lumayan kerja kerasnya juga sih anak-anak itu. Jadi di situ mereka udah siap lah gitu untuk melanjutkan ke uni atau college atau apapun yang mempersyaratkan mereka memahami materi seperti itu dan menerima ijazah Cambridge itu. Ya, Gitu. ya, ya. Jadi nah itu kira-kira bedanya aja aku sama sekolah apa namanya, guru di sekolah swasta nasional maupun sekolah negeri yang yang SMA-nya itu tidak sampai bulan kalau kalau kelas 12 mah memang kayak gitu agaknya ya, sampai mungkin April ya. Kan Ya. Mei juga udah ujian gitu ya. Mungkin ujiannya malah April kali ya? Hmm. April lah, heeh, April April akhir gitu. Nah, tapi kan kalau 10 sama 11-nya enggak kan, kalau di sekolah swasta nasional sama sekolah negeri kan, Ya. kayak masih biasa aja sampai Juni lah ya, ujiannya Juni gitu. Kalau di sekolah SPK apalagi yang Cambridge itu enggak, Kak. Jadi berhentinya biasanya materi tuh guru kejar sampai Maret. Jadi Hmm. April tuh udah ready. Kalau nggak salah akhir April tuh udah dimulai deh ujiannya. Mengacu dari jadwal dari Cambridge, Kak, di sana, di England. Ya. Gitu, heeh, dari situ. Selebihnya ya aku mengajar seperti biasa, karena ini Departemen Bahasa Indonesia, aku mengajar dengan bahasa Indonesia. PowerPoint aku Oke. berbahasa Indonesia. Jadi aku pasti bawa pakai PowerPoint gitu. Aku tipenya nggak bisa sih, Kak, yang kayak ngajar ngoceh-ngoceh doang gitu, nggak bisa. Jadi memang udah terstruktur, satu buku tuh biasanya aku punya rapi semua PowerPoint-nya, dan dengan murah hati aku bakal kasih ke anak-anak. Aku bukan tipe guru yang suka mempersulit gitu ya. Ya. Ya udah lu belajar aja sana dari buku gitu. Jadi, ya namanya murid-murid sih ada yang thankful, ada yang nggak tahu diri juga ya. Ya, orang-orang beda-beda ah. Ya namanya juga anak-anak ya. Ya. Tapi, aku sih melihat manfaatnya ketika mereka ujian atau apa namanya, unit test lah minimal ya, ujian per chapter gitu ya, per bab gitu. Lumayan sukses lah, nggak menghadapi nilai yang jelek-jelek gitu aku, Hmm. ya. Karena namanya Kak, saya tahu sih, nikmatnya jadi kayak guru negeri atau guru swasta nasional yang misalnya paralel nih 5 kelas.
7A, B, C, D, E gitu ya misalnya. Cuman bikin planner, planner itu apa, RPP ya? RPP ya. Heeh, RPP buat kelas 7 saja, gitu ya. Iya. Wah, saya tidak mendapat keistimewaan itu. Saya, berjuang tuh setiap tahun, saya ngumpulin planner dan saya juga harus, apa ya, update terus gitu ya sama kurikulum yang ada. Sekarang nih RPP ada yang namanya RPP Merdeka ya? Iya. Merdeka merdeka banget deh tuh RPP-nya. Jadi diedit-edit lagi kan ya. Jadi aku setiap tahun tuh kalau misalnya, lagi ditugasin ngajar SMP gitu ya, ya bikin gitu, SMA ya bikin. Jadi aku tuh ngajar ini yang tahun kemarin aja ya, 2 tahun belakangan ya. Kayaknya sih udah jadwal udah keluar, tahun depan ini masih sama. Jadi 11 sama 12 aku ngajar Bahasa Indonesia, PPKN, sama, Indonesian History. Jadi aku punya itu Kak, RPP itu aku punya, Iya. gitu. Jadi nanti kalau misalnya, tahun depan di-rolling nih, aku suruh ngajar yang kecil, jadi kalau kayak di sekolah swasta nasional atau negeri kayaknya lu bakal dapat kesempatan yang sangat kecil untuk lo di-rolling tiba-tiba jadi guru SMP gitu kan. Iya. Nah, enggak. Jadi aku harus berjuang gitu karena ini kan namanya kita mainnya yayasan kan. Iya. Di satu sekolah itu ada kelas toddler sampai kelas 12 gitu. Oh, Kalau mau ada apa-apa, dulu waktu zaman sekolahnya masih kecil, itu kita bisa nge-backup kalau ada guru nggak masuk, kita jadi guru pikir bisa aja kita, iya. nungguin kelas yang SD gitu. Iya. Pernah ada pengalaman kayak gitu. Tapi karena sekarang sekolahnya udah lumayan membesar, meskipun tidak sebesar sekolah negeri ya yang ribuan. Nah, jadi kita tuh bener-bener, selain mengajar, karena aku juga megang, konseling ya, Iya. aku harus ya bisa get along gitu dengan kelas 7 juga, menyesuaikan diri, Mhm. eee, kalau tahun depan harus ngajar kelas 7 juga, kelas 8 juga, ya terus kita ada selain dari ngajar kita ada tanggung jawab yang lain, Kak. Iya. Apa ya, aku nggak ngerti kalau di sekolah swasta nasional sama sekolah negeri tuh apa namanya ya, kita jadi komite gitu loh. Apa ya namanya, Komite kayak komite untuk event-event sekolah lah, misalnya ada event apa, lebaran kek, Natal, Chinese Lunar New Year, ya kepanitiaan. terus ya kayak gitu, Business Day, Apa ya aku namanya, juga megang fungsional apa ya, tugas nggak tahu. ya Gitu itulah, ya. tapi ngerti ya Ya. yang itu. Nah sekarang, lupa ceritain ini dari tadi, aku udah 2 tahun ya, 2 tahun kebelakangan ini, waktu pandemi bener-bener ditutup ini, ekskul. Jadi kan kita kan pada online kan, pas anak-anak balik ke sekolah juga bener-bener waktu sekolahnya kayak cuman buat belajar doang, istirahat, terus langsung pulang gitu ya. Ya. Nah sekarang udah, eee, ekskul tuh udah dibuka lagi, kalau tempat aku namanya elektif. Apa itu elektif? Biasanya di sekolah SPK tuh namanya elektif. Elektif Oke. itu sebenarnya dibilang ekskul juga bukan, karena nanti ada lagi yang namanya after school. Mmm. After school activities, gitu. Nah, aku megang ini, cooking, masak. Oke. Biasalah ya, fun juga ya. Jadi memang di tempat aku juga lumayan, kitchen-nya gitu proper gitu, meskipun nggak pakai AC ya. Ya. Jadi di situ ada beberapa set, kompor gas lengkap dengan ovennya. Nah, di situ mungkin meskipun aku tidak punya latar belakang cooking, tapi kan aku masak juga ya di rumah ya. Ya. Nah, yang aku fokuskan karena memang ditunjuk untuk megang elective cooking ya harus, bisa juga ya. Jadi kita ajarkan life skill gitu, Kak. Gimana caranya lu ada di dapur harus safe, jangan Iya. main-main, masakan nggak boleh gosong, gimana caranya nyuci, non-stick pan, itu Ya. panci anti lengket gitu, boleh nggak sih kalau panas-panas terus langsung lu cuci? Ayo Kak Rehan tahu nggak? Mungkin boleh sih, mungkin kalau dikasih air supaya Nggak boleh, nodain, oh jadi nggak itu boleh? harus harus tunggu adem dulu, Kak. Oh. Heeh, ya kayak gitu-gitu. Jadi aku nggak terlalu fokus hanya ke masaknya gitu. Tapi Karena lucu juga ya, iya. anak-anak tuh ada yang nggak bisa nyuci piring loh. Itu nggak joking, itu bener. Jadi selain masak, kita masak yang simpel-simpel. Pernah juga sih, aku lihat-lihat anaknya kalau bikin planner.
Jadi Iya. dicoba dulu nih, 1 kali 2 kali pertemuan, oh ternyata kayak gini nih modelnya nih. Ya udah kita cari gimana caranya. Ya memang itu menuntut skill ini ya, Kak, ya, skill sebenarnya skill guru itu yang paling gampang itu apa sih? Transfer ilmu kan? Transfer ilmu, ya. Transfer ilmu. Lu ngajar gitu. Tapi sebenarnya itu kan juga di level dosen pun lu bakal ngasih ilmu gitu. Dan sebenarnya kan sekarang kalau kita hanya jadi pentransfer ilmu aja, kita bakal kalah sama buku, internet, dan lain-lain ya. AI Meskipun AI. validitas, Iya. iya AI, meskipun validitas dan reliabilitas sumber-sumber tersebut juga masih perlu diuji ya. Iya. Kalau kita kan pasti berpedoman pada buku textbook gitu ya, yang memang udah emang dari penerbit yang sudah apa namanya teruji gitu Iya, ya. betul. Tapi sebenarnya bukan itu loh Kak, tugas guru. Kita sebenarnya harusnya tuh bisa untuk menjadi orang yang jadi teladan gitu. Mungkin itu salah satu yang lumayan berat ya. Iya. Ketika lu ngomong, guys, don't be late gitu. Lu jangan telat. Lah lu datangnya telat Pak ke sekolah. Iya. Lu harus rapi dong bajunya. Lah lu jadi guru bajunya rapi nggak? Gitu. Lu Iya, harus iya. taat dong peraturan sekolah. Lah lu taat nggak peraturan sekolah? Gitu. Jadinya karena di sekolah itu kan kita nge-shape, ngebentuk gitu anak-anak sesuai dengan visi misi sekolah masing-masing tentunya ya, Betul. gitu. Jadi ya itulah yang harus kita praktekin gimana caranya supaya anak-anak juga mendapat teladan yang baik gitu loh, nilai-nilai yang baik. Kalau transfer ilmu, ya udah aku udah baca baik-baik, bukunya udah bikin PowerPoint, udah ngajar baik-baik. Ya, dengan segala hambatannya ya, Ya. anak-anak juga ada yang nggak bisa berbahasa Indonesia loh, Kak. Udah mau berantem deh pokoknya kayak gue ngomong apa dia nggak apa. Lu bayangin aja ya, konsep-konsepnya PKN yang bahasanya tinggi itu. Coba Iya. deh Karehan ingat-ingat buku PKN waktu di di SMA ya. Iya. Lu mesti terjemahin ke dalam bahasa Inggris. Betul. Waduh, itu sangat berat. Sangat. Coba wawasan Nusantara. Coba bahasa Inggrisnya apa? Wawasan insight Nusantara. Jadi itu salah satu barrier atau salah satu apa ya, penghalang gitu, bukan penghalang, hambatan ya, tapi buat aku tuh tantangan gitu. Jadi dengan kita apa namanya bekerja dengan di sekolah yang seperti ini, bertemu dengan tipe-tipe murid yang seperti ini, dengan value sekolah yang seperti ini juga, gimana caranya? Dan itu tadi ya Kak ya, meskipun nggak sesuai dengan background aku, tapi untuk memenuhkan misalnya jam aku bekerja di situ, kan aku harus ngajar juga kan. Ya. Karena nggak mungkin gue cuman kayak panggil anak-anak seminggu sekali. Satu sekolah itu paling 1 term juga habis kok dipanggil. Ya. Satu kali gitu kan, seminggu sehari panggil 5, panggil 4 gitu kan. Kan nggak mungkin, aku kan konseling juga. Pusing juga loh Kak, kalau kita konseling sehari 5 orang gitu kayak udah rasanya kayak udah sick banget gitu dengan bermacam-macam masalahnya ya. Ya. Ya kita orang juga gitu kita kan, meskipun kita Kita perlu curhat juga. betul. Makanya ada Curhat di Curhatin podcast. Glow itu mungkin salah satu media untuk curhat juga sih nantinya. Ya betul ya, aku lebih ke curhat. Kalau kita pakai kata konseling nanti jadinya serius gitu. Lagi Ya. pula mahal ya konseling sama saya mahal. Per jam entar. Oke. Jadi kayak gitu sih Kak kira-kira pekerjaan kalau aku boleh rangkumkan yang beda-bedanya aja dari guru di sekolah swasta nasional atau sekolah negeri, kira-kira kayak gitulah Kak. Oke. Sebenarnya kalau diperhatiin sih sebenarnya kayak kurang lebih mirip-mirip gitu ya sih. Maksudnya serupa lah dengan guru-guru sekolah swasta dan juga sekolah negeri juga gitu. Maksudnya kayak ada ya tugas pokoknya yang mengajar, terus juga membuat rencana, kemudian ada tugas di luar ngajar kayak tadi sebagai apa ya? Komite Komite. Kepanitiaan gitu tadi yang apa sebutnya eskul elektif di memasak gitu ya. Wajib juga kan kayak di sekolah swasta nasional sama negeri juga pasti ayo
lu mau bikin ekskul apa gitu kan Iya, pasti. jadi misalnya gurunya memang guru guru bahasa Inggris, tapi dia mungkin kalau bisa silat jadi pembina silat gitu. Heeh, betul betul. Ya ya kurang lebih serupa tapi, memang lebih kompleks gitu. Tadi soal penyesuaian kurikulum, terus juga dari segi jadwalnya juga berbeda. Nah, kalau misalkan berarti yang sampai Maret itu hanya kelas 12? Di tempat aku 10, 11, 12. Oh, nah kalau misalkan udah sampai Maret, itu dari April ke Juni, Dari April ke gurunya Juni itu. apa yang dilakukan oleh guru? Nah, dari situ kalau misalnya yang kayak, nggak mengajar pelajaran yang Cambridge, Ya, mungkin dia agak lebih longgar ya. betul. Tapi biasanya kan kalau kayak di tempat aku kan dia juga ada ngajar kelas 7, 8, 9. Kalau 7, 8, 9 kan ini, apa namanya, mereka normal aja gitu Ya, sampai Juni. Jadi mereka mungkin bisa fokus ke anak SMP. Ada juga kok yang ngajar sampai, guru sekunder yang ngajar sampai ke SD, sampai ke TK ada, Kak. wow. Heeh. Jadi memang jadi gini kan kita sistemnya yayasan. Yayasan kan akan melihat, apa namanya, keseimbangan dari setiap karyawan, kerjanya udah dipatokin gitu harus punya sekian jam ngajar Berapa gitu, Kak. memang berapa jam setiap minggunya? Disarankan itu sih kalau nggak salah berapa ya, kalau nggak salah disarankan 20 jam sih. Oh, Tapi iya. pada prakteknya hanya hitungan jari sih yang mereka yang punya 20 jam ngajar. Itu hanya Mhm. sedikit sih, Kak. Heeh. Jadi kalau yang lain-lain itu sampai ke apa namanya, pokoknya gimana caranya dimaksimalin, gitu sih, Kak. Iya. Ya pikirnya mungkin kayak orang di kantor aja. Kalau menurut aku, di mana kita kerja, ya coba kita berikan yang terbaik, jangan gabut lah, Iya, gitu. betul betul. Kalau Inisiatif misalnya gitu ya? kita bisa inisiatif gitu. Kalau misalnya kita, apa namanya, udah agak lowong, kita tanya-tanyalah temen. Mungkin kalau di tempat aku juga, kita tuh ini kalau secara Heeh. environment ya, secara, lingkungan kerja ya, Ya. kita tuh kayak homey banget, kayak kayak keluarga gitu. Kalau gue lihat nih teman gue kayaknya udah keteteran atau apa, aku tanya, yang aku bisa bantu, aku bantu. Ya. Kayaknya udah biasa gitu kita bantu ngoreksiin. Jadi kita dikasih kunci jawaban nih misalnya yang multiple choices aja ya, mungkin kalau, nggak aku nggak paham pelajaran math kan nggak mungkin juga aku ngoreksi Iya math iya. kan. Sama dia gitu mungkin, ini nih kalau ada ujian atau kerjaan anak atau apa nih aku bikinin kunci jawabannya, terus aku tinggal misalnya periksain multiple choices-nya, hitungin gitu. Jadi nanti dia tinggal esainya aja misalnya kayak gitu. Terus, kalau misalnya ada yang lain nih, kepanitiaan, olahraga, ya sekedar beliin hadiahnya gitu, atau bantuin konsumsi, bantuin pesanan makanan, bantuin bikin minuman, gitu. Itu yang sebenarnya tuh kecil-kecil, nggak masuk jam ngajar juga, tapi itu sebenarnya ribet juga sih, Kak. Ya Jadi ya ya. kita gimana caranya biar seimbang gitu. Dan yang aku senang kalau kerja di sekolah SPK itu sih, Kak, mungkin ini masih ada hubungannya juga nih sama jam ngajar ya, Iya, tapi lebih ke break. break. Jadi, kalau dihitung-hitung dalam 1 tahun aku bekerja, Ya, itu aku punya libur sebanyak mencapai 3 bulan loh, Kak. setelah ditotalin. Totalin, Ya. gitu. Eee, jadi biasanya libur kenaikan kelas itu kan 1 bulan ya, 4 minggu ya. Iya iya iya. Kalau dari kalendernya Depdikbud atau Diknas itu biasanya cuma 3 minggu, 3 ya, 3 atau gitu. 2 minggu Heeh, ya? biasanya 3 minggu, heeh. Ya. Terus kadang ada yang 2 minggu juga kalau misalnya libur, lebarannya itu di luar, itu suka kayak dikurangin lagi gitu kan. Ya. Terus belum kemarin, ada libur lebaran 2 minggu, udah 4 tambah 2 6. Setiap term selesai itu ada libur, Kak, 1 minggu. Oke. Setiap Udah triwulan berarti ya? 8. Iya, 8. Udah gitu akhir tahun, end of year, Christmas gitu, itu 4 bulan. 4 bulan, 4 minggu. Iya. Ya tambah 4 udah 12. Ditambah Iya. sama
Ah, Udah ditambah udah tanggal libur nasional yang merah 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 gitu, ya sekitar 3 bulan aku liburnya. 3 eee, kali ya, 3 kali 4 gitu ya, 12 minggu, 12 sampai 13 minggu lah. Paling sedikit mungkin 10 minggu kalau libur lebarannya itu ada masuk di libur kenaikan kalau kalau jatuh di Juni gitu ya, Juni, Juli gitu kan pernah sama-sama gitu kan. Ya paling 10 minggu juga. Lumayan sih iya, rasanya, heeh. Dan buat aku tuh mungkin karena juga udah bukan milenial juga, mungkin aku ya yang modelnya juga orangnya konservatif ya. Eh, nilai dari ini kalau kita sedikit menyinggung ini gaji gitu ya. iya, Kalau guru negeri mah nggak usah dibahas tuh pasti gede banget lah gajinya ya, sama tunjangan-tunjangan dan lain-lain. mungkin ya, Meskipun sekarang ada status apa tuh Kak, PPPK itu ya? PPPK ya. Gitu ya. Katanya udah nggak ada lagi yang pensiun-pensiun gitu ya? Iya, katanya kayak gitu sih. Buat yang sekarang, kalau Buat yang yang dulu-dulu PPPK kan itu ya, buat yang dulu-dulu sih masih dapat lah pensiun-pensiun gitu kan. iya. Tapi kalau sekarang pensiun Kak Rehan bisa juga kok di luar dari yang diurusin sama pemerintah gitu, di luar dari BPJS bisa kok Kak, join aja sama DPLK-DPLK, nanti kapan-kapan kita bahas yang Apa itu itu. DPLK? Apa, dana dana pensiun lembaga keuangan, DPLK. Oke. Kalau aku boleh sebut merek itu dikelola sama Manulife, terus ada beberapa Oke. yang lain, bagus-bagus itu sih kok dan itu, eee, lebih layak gitu jumlahnya. Ya, Kayak gitu, jadi, kalau misalnya aku bisa, simpulkan dari, apa namanya, kesenangannya gitu ya, bukan cuman, kita mendapatkan gaji yang bagus gitu, tapi juga environment-nya dan itu pro ke apa ya, aku tuh bukan juga orang yang libur-holic gitu, iya. workaholic juga Libur. bukan sih sebenarnya. Tapi seneng loh kalau kita itu bisa libur, karena sekolah itu kan sangat berhubungan dengan manusia ya. Betul. Kita jadi teladan, kadang-kadang capek nggak sih jadi teladan? Capek loh. Iya, Lu mesti kayak jaim gitu. Aku sih berusaha jaim tapi dengan tulus. Maksudnya, ah, I do what I say gitu. iya, I walk my talk gitu. betul. Jadi, gue jalanin yang gue omongin, kalau kalau enggak dan itu aku juga udah lihat ya orang-orang yang seperti itu. Maksudnya lu guru gitu, tapi nggak bisa ditiru gitu karakternya. Jangan kayak gitu juga, itu juga pasti capek banget dia nyembunyiinnya ya. Iya, Tapi, secara normal pun kalau kita, udah berusaha untuk jadi teladan itu lumayan capek juga hidupnya. Jadi kita butuh libur Kak, makanya. Jadi itu yang aku lihat value-nya gitu loh. Beda kan sama pekerjaan lain, nanti kalau Kak Rehan udah mulai jadi guru, udah dimulai banget gitu, itu ngejalaninnya pasti kayak kerjaan lain yang cuman punya kalau nggak salah cuman punya 12 hari deh dalam setahun gitu. Kalau guru nggak dikasih Kak, itu 12 hari cuti. Karena iya. kalau anak libur kan kita libur. Benar 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 benar. Gitu, itu value-nya di situ sih Kak, kalau kita mau jadi guru gitu. Iya, iya. Tapi memang dari tadi yang diambil gitu, berarti di sana tuh sekaligus kita tuh belajar empati ya, berarti empati situasi, empati dengan kondisi tadi ketika guru lain juga kayaknya membutuhkan bantuan yang ikut Betul, membantu, terus juga mungkin ada kalanya kita yang butuh dibantu, ya kita benar. merasakan bantuan itu. Kalau misalkan dengan murid gimana tuh cara, apa, apa namanya, hubungan timbal balik secara empatinya apakah memang dibangun gitu ketika kita tadi menjadi teladan atau seperti apa sih, apa namanya, hubungan yang dibangun gitu kan kadang-kadang nih, entahlah di sekolah yang kayak gimana mungkin sekolah negeri atau di sekolah lain tuh kadang-kadang ada yang memang harus jadi contoh gitu, tapi ada guru mungkin, yang jadinya tuh kayak guru killer gitu, galak gitu. Nah, itu kalau membangun empati dan membangun hubungan dengan murid tuh kayak gimana tuh di SPK itu?
Oke, nah ini guru killer mah di mana-mana pasti ada aja ya, Kak, ya. Ya. Heeh. Nah, kalau aku, eee, dari puluhan tahun aku ngajar, mulai dari TK di mana kita lebih berperan jadi orang tua, gitu kan. SD juga masih agak setengah-setengah gitu orang tua. Kalau mulai di SMP, SMA, kita nggak bisa menempatkan diri kita jadi orang tua. Karena meskipun ada yang bilang, "Iya kan guru itu orang tua kamu di sekolah." Tapi nggak kayak gitu sih. Iya. Karena, kita harus sadar, murid-murid itu punya values-nya sendiri yang mereka bawa dari Iya. rumah. Iya. Eee, kita tidak memaksakan nilai-nilai, yang diajarkan itu dari sekolah kepada anak-anak, tapi kita memberitahu. Ya seberapa mereka bisa beradaptasi, kita hargai, Iya. gitu. Tapi memang kita harus sadar bahwa itu bukan anak kita, gitu. Iya. Kalau sampai kita sampai ngata-ngatain, sampai main fisik gitu, itu mungkin gurunya aku juga nggak mau menghakimi ya sebenarnya ya. Tapi kita jangan baper gitu Kak, sama anak murid. Jangan baper, baper dalam arti kayak sampai sakit hati gitu, sampai kesel banget gitu. Ingat kita juga punya keluarga di rumah. Kak Rehan punya mama sama papa di rumah yang mengharapkan Kak Rehan itu pulang masih bisa spending time, masih bisa ketawa, senyum sama mereka. Jangan bawa masalah di sekolah, di tempat kerja itu ke rumah. Iya. Jangan, ya kan? Jadi guru itu emang nggak boleh baper, Kak. Aku lebih kepada legowo aja kalau kalau dibilang aku ada pengalaman-pengalaman yang istilahnya sampai ngeri yang menyakitkan hati, itu ada, Kak. Iya. Cuman, semakin tahun aku jadi guru, aku banyak, apa namanya, berapa ya, bukan beradaptasi aja, tapi aku kayak banyak merenungkan bahwa, lu ada di dalam pendidikan gue itu, oke deh, aku ada yang kenal mereka dari kelas 4 gitu-gitulah, Kak. Betul. Sekarang mereka udah di kelas 11, sudah 7 tahun ya. Iya. Itu kalau misalnya lu cuman ngajar SMP doang, lu kenal mereka 3 tahun doang, ngajar SMA doang, lu kenal mereka 3 tahun doang. Itu aku ngajar mereka dari SD kelas 4 loh, ketemunya waktu itu mereka masih kelas 4. Terus sekarang mereka udah di kelas 11, sudah genap, udah mau kelas 12, ya. Lu ada di dalam, istilahnya dalam tanda kutip bimbingan gua, sebagai guru sekian tahun ini. Aku tidak mau merubah kamu, gitu, dengan kekuatan aku, tapi aku ya membentuk kamu supaya kamu siap apa namanya, menghadapi dunia yang nggak sebatas keluarga kamu aja, gitu. Jadi peran kita ya memang membentuk, mengarahkan, dan itu pasti berbenturan kan. Nilai kita sama nilai-nilai di rumah dia yang dia bawa ke sekolah, Iya. sikap-sikap dia. Jadi kalau orang tuanya nggak menghargai guru, dia juga bisa nggak menghargai kita loh, Kak. Betul. Seperti itu, heeh, yang aku hadapi itu bisa kayak gitu. Tapi bukan kebaperan sebagai reaksi kita, tapi kita, menegaskan dan apa namanya, memperlihatkan kepada dia bahwa, ini gua adalah dunia luar yang lo harus hadapi, gitu. Dan ini dunia namanya institusi sekolah. Lu suka atau enggak ada peraturan. Dan saya sebagai guru adalah salah satu stakeholder atau pelaksana dari peraturan tersebut. Gue udah bilangin, itu dikembalikan lagi sama kamu, gitu. Kamu mau taat apa enggak? Kamu tidak taat itu urusan kamu, tetapi dari sekolah pasti ada konsekuensi dong, Kak, ya nggak sih? Iya. Misalnya kamu taat, ya bagus, berarti kamu bisa merespon dengan benar, gitu. Karena nanti di luar setelah sekolah ada yang namanya kampus, setelah kampus ada yang namanya dunia kerja yang tidak akan mentoleransi, yang punya toleransi lebih rendah lagi atas perilaku kamu. Benar nggak sih, Kak? Iya. Aku cuma gitu aja sama anak-anak yang nggak mau, istilahnya ya, nggak mau tahu gitu sama peraturan sekolah. Oh, setelah sekolah peraturan bisa lebih keras lagi di dunia. Betul. Jadi mungkin itu bukan bentuk ya kita berempati, tapi kita juga harus menegaskan diri kita ke mereka bahwa ini dunia di luar, keluarga kamu. Ini namanya sekolah, sekolah gunanya buat mendidik kamu, respon kamu gimana,
yang baik begini, yang nggak baik begitu. Kita udah kasih lihat. Sekarang pilihan ada di tangan kamu. Dan itu semakin ke atas Kak, semakin tua, kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, kita nggak bisa semakin keras. Gitu aja sih Kak kalau pengalaman. Nggak bisa semakin keras. Justru kita semakin kayak harus let go gitu. Oh ya Was, udah, lu udah sampai ini udah berapa tahun kok di sekolah ini, kalau nggak berubah ya udah diserahkan lagi ke dia. lebih ngasih apa ya, istilahnya ngasih tanggung jawab, ngasih kedewasaan kalau kamu milih ini ya, ya itu konsekuensinya Nah, gitu. Jadi itu nggak konsekuensi. kayak harus ditekan gitu. Enggak ditekan. Karena Kak, kalau kita menekan, artinya kita udah melebatkan emosi kita juga terlalu jauh, Ya, gitu. Sebenarnya kita kan juga sebagai pelaksana dari ini aja kan peraturan. Coba kayak kayak polisi baper, lu mau jadi polisi nggak boleh baper harusnya kan. ya, Heeh. Jadi ya ini aja netral aja, tetap ramah gitu, tetap tetap ngasih tahu oh ini peraturannya kayak gini gitu. Masalah hmm, kita kalau dia papain gitu sama murid, kita pasti membela diri ya pasti, tapi kan tergantung juga tuh seperti apa. Aku sih bersyukur sih nggak ada yang kekerasan-kekerasan gitu yang pernah aku lihat dalam selama 20 tahun aku ngajar gitu, nggak pernah sih lihat kayak gitu. Aku sangat concern juga sih ya, kenapa ya anak-anak itu bisa berbuat kekerasan ke gurunya. Ini apa gurunya mulai duluan? Apa gurunya itu udah kelihatan lemah? Terus gimana tuh bentuk backup sekolah ya terhadap guru-guru yang bisa sampai digituin sama anak-anak? Itu memang diserahkan kembali ke pemerintah dan sekolah ya. atau juga ada dampak dari rumah atau ya entah kenapa. Nah, ya kurang lebih ceritanya kayak gitu. Nah sebenarnya ada apa ini kayak detail-detail kecil aja sih yang masih pengen ditanyain. Kalau di dalam 1 tahun tuh berarti mulainya tetap di bulan Juli atau Agustus gitu? Di Kalau sekolah aku tetap sama tetap, dengan kalendernya pemerintah, kalender oh, pendidikannya pemerintah, Juli, Juli oke. pertengahan ya. Nah, dan terus kalau dalam satu jenjang apa ya, dalam satu kelas itu dan satu apa namanya, level kelas itu berapa kelas dan berapa murid sih biasanya? Biasanya itu kalau udah mencapai angka 25 kita pisah ya, paralel. Maksimalnya mungkin 24 kali ya, itu tergantung dari, sekolah masing-masing sih. Tapi biasanya nggak bakal lebih dari 25, begitu 25 langsung pisah nih, yang A 13, yang B 12, jadi kecil gitu lagi Oh iya. kelasnya, Kayak heeh. kayak SMA itu berapa kelas yang sekarang? Kayak kelas 11, kelas 10 gitu? Kebetulan di tahun ini, yang terakhir ini aku ngajar, yang barusan berakhir ini, itu dari kelas 7 sampai kelas 12 tuh nggak punya paralel, semuanya cuma ada satu kelas, 7, Oke. 8, 9, 10, 11, 12, heeh. Berarti melampu banyak mata pelajaran dan juga kelas tuh dalam artian memang kelasnya nggak sebanyak sekolah swasta negeri, sekolah Betul, sekolah swasta apa tadi, sekolah swasta nasional, nasional ataupun iya, sekolah sekolah negeri, negeri. heeh. Eee, Jadi kayak gitu. Cuma memang tadi kan aku bilang, misalnya Kak Rehan nih, ngajarin kewiraswastaan, kelas 7 doang. Kenapa? Karena kelas 7 aja udah ada 5 kelas, gitu kan. Nah, ringannya di mana? Kak Rehan cuman bikin 1 RPP, yang iya, diterapkan kepada kelas 7A, 7B, sampai 7E. Nah, kalau aku 5 kelas itu misalnya terdiri dari Bahasa Indonesia 11, PKN 11, Indonesian History 11, jadi itu aku 6 planner, Kak, kayak gitu. Makanya iya. benar-benar aku ya rajin-rajin baca aja deh, karena bisa kutukar-tukar juga kan, kayak gitu. Oke, itu memang itulah ada perbedaannya dari segi aspek jumlah kelas juga mempengaruhi komposisi pengajar dan juga pengajarannya, Betul. seperti apa. Nah, Kakak kan waktu itu sempat cerita gitu kayak di kelas itu ada project akhir, apa ya, project akhir bikin drama atau apa sih, bikin semacam pentas gitu. Nah itu boleh di boleh diceritain nggak apakah sekarang tuh masih ada nih setelah pandemi atau udah Oke, jadi ditiadakan? ada yang namanya school production ya. Ya, School production itu biasanya kalau, sekolahnya nggak terlalu besar nih, kayak sekolah aku misalnya, secondary doang mungkin cuman 100-an lah, gitu ya. ya,
biasanya ya bisa secondary doang gitu, atau SD primary plus secondary gitu, jadi namanya school production. Yang dulu-dulu juga pernah sampai ke TK gitu ya. Iya. Mantap deh tuh latihannya tuh, udah nyesuaiin jam pelajarannya, terus bikin, naskahnya. Udah gitu Kak, gini kan, orang tua kan, "Kok bintangnya peran utamanya dia mulu?" Nggak bisa. Jadi kita mencari dan mengusahakan sebanyak mungkin peran utama gitu. Ada sih orang tua Oke, yang bahkan ternyata dulu yang di film kayak berebutan bintang apa, peran utama tuh memang ada ya di dunia ada di nyata? sekolah, ada. Ada sih orang tua yang nggak keberatan anaknya jadi pohon, ada. Yang nggak keberatan anaknya jadi domba, jadi binatang, ada gitu. Ya, Ada juga orang tua yang nggak keberatan anaknya cuman lewat doang gitu kan. ya, Tapi, kebanyakan orang tua tuh terutama primary sih, kalau secondary nggak terlalu banget sih. Mereka kayak lebih santuy gitu, mungkin udah puas juga anaknya tampil-tampil mulu kali di SD ya. ya. Di SD itu memang gimana kita cari sebanyak-banyaknya peran utama dan di dalam scene itu, dalam babak itu gimana caranya si ini dapat dialog, si ini juga gitu. Positifnya sih Kak, ini Kak, apa, dialognya itu diapalinnya pendek-pendek gitu. Ya, Cuman kita membuat babaknya jadi agak gimana ya, keluar dari pakem drama yang sebenarnya gitu. Pakem drama yang sebenarnya kan ada bintang, sorry, ada peran utama, ada peran bukan utama kan, peran ya, pembantu gitu ya. Ini peran utamanya banyak banget atau bukan, peran utamanya itu nggak terlalu menonjol gitu. Mau nggak mau mhm, lah ya, heeh, ya udahlah ini kan bukan pro, ini kan ya, bukan profesional, ini kan sekolah gitu. Dulu sempet, ikutan festival-festival gitu, bikin film juga kan. Setelah pandemi ini belum mulai sama sekali, Kak. Mungkin itu ini kan baru berbahasa 1 Indonesia tahun. atau Bahasa Inggris sih oh biasanya. berbahasa Inggris? Oke, oke. Jadi bikin skripnya ya lumayan sih. Jadi Ya, karena ada istilah-istilah tertentu, terus kita kan mengadaptasi lakon-lakon yang gimana ya, yang udah mendunia gitu. betul. Terus dituntut lagi sama yayasan, kebetulan bukan yayasan dari sekolah yang aku kerja sekarang ya, yang Oke, sebelumnya, sekolah sebelumnya lagi. Yayasannya itu kayak bener-bener cinta Indonesia banget. Gimana caranya lu harus adopsi scene-scene itu, karya-karya sastra Indonesia, mitologi, apa namanya, legenda-legenda, cerita rakyat gitu, gimana caranya bisa masuk gitu. Pusing juga itu. ya. Cuman ya somehow somehow we made it lah, gitu. Dan itu dalam berbahasa Inggris gitu skripnya. Aduh, ya udah yang pusing guru ini sih Kak, native-nya. Kan dia yang musti ngecek-ngecekin, Ya, kita mah nulis-nulis aja gitu kan. Bahasa Inggris kita kan nggak perfect ya, ya, sebagai orang Indonesia. Nanti kan, eee, jadinya yang final script-nya itu kan diserahkan ke dia, yang betul. native speaker-nya, Berarti di ya sini gitu Kak. yang jadi kru itu maksudnya yang jadi kru produksinya tuh siswa, tapi guru ini sebagai pendamping apa? Kebanyakan itu guru itu sebagai, eee iya ya, jadi yang meng-organize, misalnya kalau itu drama musikal, berarti guru musik pada turun semua kan? Ya, Heeh, apalagi yang musiknya nggak pakai direkam, musti live. Waduh, aku juga wow, udah ngalamin itu, waduh mantep tuh. Itu guru musik ada 3 kali, yang satu pegang piano, yang satu biola, yang satu, mungkin kalau kurang orang mereka turun juga main sih, kalau yang ya, sampai kayak gitu. Heeh, terus yang guru, musiknya juga megang choir buat nyanyinya. Terus kalau anak-anak, sebagian jadi kru backstage sih, Kak. ya, Belakang panggung, heeh, backstage juga. Supaya terus hari-harinya sebelum mempersiapkan drama itu oh ya, jadi sekarang kan aku megang elektif ya, Kak, elektif cooking, ada lagi elektif drama. Tapi betul. dia belum sampai level school production kayak biasanya sih. Ya, Dia hanya sebatas ya ekskul gitu. Tapi betul. itu juga udah ribet deh, ruwet itu, bener-bener persiapannya complicated juga. Jadi ya anak-anak jadi selama triwulan itu ya, dari awal dia udah mempersiapkan, si guru drama ini yang ngelatih juga, semua aktingnya, apa namanya, ngafalin skripnya. Nah, hari-harinya
anak-anak mondar-mandir ke ruangan itu nyiapin kostum, ada yang kostumnya mesti dibikin tergantung kan apaan gitu ya dramanya ya. Terus propsnya ada yang juga yang lama lama juga gitu bikinnya. Kalau guru-guru ada yang bisa bantuin biasanya guru art lah ya, guru bagian seni gitu, yang bikin-bikin apa, gambar. Aku sampai ngecat-ngecat backdrop tuh zaman dulu. Bener. Bener-bener. Jadi kita kalau sekarang kayaknya kita tinggal beli ya spanduk yang besar gitu kan dicetak ya. Iya. Oke lah, yang kecil 1 kali 1 ya dapat lah mungkin ya 75.000, 100.000. Tapi kalau backdrop itu kan gede banget gitu. Kayak berapa ya? Bisa 4 kali 5 gitu. Kayak layar, kayak apa ya? Kayak spanduk bioskop zaman dulu tuh. Nah, itu tuh karena anaknya juga apa namanya ternyata lumayan talented, berbakat gitu, dikaryakan tuh anak-anaknya. Digambarin sama gurunya ntar anak-anak yang lukisin, yang ngecat gitu. Jadinya bagus juga sih, Kak, Ya. kayak gitu. Jadi, gurunya membimbing, kalau kurang orang gurunya tuh juga main, tergantung. Anak-anak biasanya dibagi 2, berperan di depan Ya. atau di backstage. Kita selalu menekankan bahwa backstage itu tidak kalah pentingnya dengan yang ngartis di depan jadi bintang tamu kelihatan, Bener. kagak. Lu itu juga penting. Kalau lu telat nurunin layar ngeganti backdrop mau jadi apa? Ya kan? Iya. Kalau lu nggak ini nih, ini misalnya harus dianterin nih, kursinya mesti dipindah, kita ganti babak. Itu kan anak-anak juga yang ngerjain kan. Ya. Digelapin lampunya, yang megang lighting biasanya juga ada guru dibantuin sama anak-anak gitu. Jadi itu aduh seru banget Kak Raihan ngingetin aku. Kalau di situ berarti Coba. kebagian peran apa tuh kalau di school production? Aku sutradara udah pernah beberapa kali, nulis skrip pernah beberapa kali. Terus zaman dulu waktu masih jadi guru TK kayaknya aku bagian kostum sama ini deh makeup gitu. Iya ya. Bagian kayak gitu-gitu. Nah, berarti memang apa ya, ya sebagai sebagai guru gitu, tapi memang di dalamnya maupun tadi ada kesempatan-kesempatan lainnya itu memang udah udah apa ya, tersaji dalam satu paket kayak gitu ternyata ya, nggak memang kayak yang kita lihat atau kita bayangkan guru tuh ya yang ngajar aja gitu, tapi memang mau Betul. dimanapun guru itu juga dengan segala kompleksitas yang ada gitu. Dan dari apa ya, dari list pertanyaan aku tuh tanpa ditanyakan ternyata udah di udah dijawab semua sih. Jadi kayak Wah mantap. jadi kayak ini udah dijawab dan mungkin yang mungkin ini satu pertanyaan terakhir sih sebelum nanti ke apa ya, pesan penutup. Apa sih, yang mungkin kalau nih barangkali pendengar pengen juga jadi guru, ya sebenarnya guru SPK entah apa ya, jadi di Departemen Indonesia ataupun ya guru SPK secara umum deh, itu Iya. tuh apa Sebenarnya Kak, yang sesuai dengan background-nya itu juga lumayan banyak sih, Kak. ya Cuman memang dari ketentuan dari yayasan mereka tidak mementingkan harus sesuai background, tapi mementingkan itu tadi. kompetensinya ya. Karena kalau kompetensi bahasa Inggrisnya itu juga sangat rendah, itu dia juga hidup di dalam situ juga bingung, Kak. Ya. Kalau nggak bisa ngomong bahasa Inggris, sementara anak-anak level bahasa Inggrisnya itu sangat itu fluent, Kak. Ya. Mengingat mereka belajar bahasa Inggrisnya itu dari bawah ya, Ya. dari TK gitu. Iya gitu, Kak. Atau jadi guru SPK atau jadi guru apapun yang di, apa namanya, departemen manapun ya bolehlah tanya-tanya. Nah kira-kira skill apa aja yang diperlukan dan kira-kira apa ya, apa aja yang mungkin perlu dipertimbangkan gitu, sesuatu yang mesti disiapin tuh apa sih? Kalau memang teman-teman terinspirasi atau berkeinginan untuk menjadi guru di SPK. Kalau untuk menjadi guru di sekolah SPK yang pasti coba, tes-tes deh bahasa Inggris kamu pakai, apa namanya, kayak TOEFL atau IELTS Nomor gitu. satu ya, nomor satu berarti bahasa ya? Betul. Bahasa Inggrisnya dulu ya. Yang pasti kalau jadi guru udah lulus sarjana lah ya, Ya. nggak bisa di bawah itu ya. Ya.
gitu. Tapi di tempat aku nih ada beberapa anak di kelas 12 sambil menunggu liburan itu mereka magang, Magang, kayak oh, gitu. di sekolah magangnya? Heeh. Atau di Magang di sekolah, diterima di sekolah kita. Jadi satu jadi guru di TK, ada satu cewek. wow, ya, Satu lagi jadi orang office, bantuin TU-nya. ya, Gitu ya, yang ngetik informasi ya, bikin ini ya, undangan ya, yang itu ya rempong ya. Nah, itu kan berarti kan juga harus menguasai bahasa Inggrisnya kan, ya, kayak gitu. Jadi itu baru kategori magang aja tuh. Nah, jadi selain daripada kamu udah background S1, sebaiknya sih sarjana pendidikan sih, Kak. Tapi karena apa namanya, di tempat aku ini bukan itu yang nomor satu, sarjana dari berbagai bidang sih, Kak, diterima, kayak gitu. Yang penting kamu sarjana, sebaiknya memang SPD ya, sebaiknya. ya, Tapi ada beberapa kasus itu memang dia diterima meskipun dia bukan SPD. oke. Kedua, kamu mesti open minded ya. Maksudnya, Dengan aku dulu kasus, waktu ya, masih oke, Eee, ini open minded bukan dengan murid ya, kalau udah, ngelamar jadi guru udah harus siap mental lah menghadapi segala perilaku murid yang dibawa dari rumah ya. Tapi ini open minded dengan rekan-rekan kerja kamu ya, yang bukan kewarganegaraan Indonesia, gitu. Jadi kita juga harus, apa ya, harus bisa memahami gitu, jangan kayak rasis gitu, Kak. iya, Kayak, aku dulu juga pernah sih ketemu teman yang kayak, dasar bule," gini, maksudnya ngomongnya tuh jadi nggak enak gitu. Kalau aku sih maksudnya kita sikapi dengan bijaksana sih, hal-hal seperti itu. Nah, mereka juga yang ekspat yang udah mendarat di Indonesia dan cari makan di Indonesia juga nggak boleh memandang rendah orang Indonesia loh. ya, Kan mereka juga cari makan di sini kan, mereka juga kerja kan, mereka juga jangan macem-macem. Mau minta dideportasi gitu yang aneh-aneh. Gitu, jadi pertama kamu punya keahlian bahasa Inggrisnya yang fluent, yang kedua kamu mesti open minded dengan perilaku dan budaya yang berbeda. Ini tuh kamu bukan ketemu sama bule atau ketemu sama ekspat yang kamu ketemu gitu di tempat wisata cuma sejam 2 jam, enggak, kamu tuh kerja sama dia berhari-hari, iya, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Itu perilaku kan kebuka semua kan. Buat aku sih mungkin aku juga sebagai orang Indonesia, "Ini orang aneh banget, nggak sesuai banget kalau budaya Indonesia mah nggak gini gini gini." Tapi kan nggak perlu juga kan aku kayak gimana ke dia gitu. Paling kalau yang ada yang benar-benar benturan banget dan buat aku nggak sesuai dan udah sampai menyinggung norma-norma ya aku kasih tahu aja. iya, Enggak, you better jangan jangan kayak gini deh," gitu. ya, Ya sebaiknya jangan kayak gini lah gitu. Jadi kita nggak bisa ngomong baik-baik gitu sama mereka. Dan yang ketiga, karena lo harus siap dengan jadwal libur yang banyak. Lo juga harus siap dengan jadwal kerja ya yang kayak gitu. Yang kayak aku alamin gitu, mesti siap gitu. Jadi jangan kayak kebanyakan, apa, ngeluh gitu, nggak mau, "Ah, gue maunya ngajarnya ini aja," gitu. ya, Tapi mungkin yang ketiga ini sama aja kayak di mana-mana ya, Kak, kita kerja di mana-mana ya. Tapi mungkin kayak, eee, khusus di sekolah, kan di balik layarnya tuh kan lumayan rempong ya, Kak, yang namanya betul, planner. Ada yang semester, ada yang term, ada yang sampai RPP, yang berapa kali pertemuan, gitu. Maksudnya kita juga nggak boleh terlalu, apa ya, pilih-pilih, nggak mau, gitu. Ya memang ini di tempat, apa, kerja di mana pun, tapi khusus kayak di sekolah, begitu lo ngelihat lo memberikan mood yang nggak baik gitu, yang nggak mau, apa sih ya, nggak mau kerja, enggan ini, enggan itu ngaruh loh, Kak, ke murid-murid. ya, Jadi hati-hati. Jadi itu hati-hati banget. Lu nggak berhadapan dengan komputer, lu nggak berhadapan dengan layar, lu nggak berhadapan dengan nasabah yang datang, ada kontak, kelar, keluar. Lu berhadapan sama manusia-manusia ya, itu berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun. Ada sampai yang tua di sekolah deh kayak aku nih. Yang ngelihat mereka dari kecil aku gendong-gendong sampai mereka sekarang udah nikah, murid aku udah ribuan kan ya. Udah 20 sekian tahun ngajar. ya, Nah, jadinya jangan, lu pokoknya memang sih kita tuh guru bukan artis ya, Kak, ya. ya,
Tapi gimana caranya lu bina mental yang mood-nya tuh positif gitu loh, jangan enggan, jangan kebanyakan pilih-pilih. Iya sih kita pasti punya masalah masing-masing di rumah, di keluarga. Tapi gimana caranya ya mendekatkan diri sama Tuhan juga kali ya. Nah, Karena urusan kita panjang kalau kita, apa namanya, memberikan, teladan yang nggak baik gitu. Itu sih 3 hal. oke. Nah, kalau berarti memang ya kurang lebih sih sebenarnya secara universal sih di tempat manapun gitu tadi dari segi ya kompetensi, terus juga mungkin kemampuan bahasa Inggris, dan yang ketiga bagaimana sih jangan pilih-pilih gitu ya, Kak. Iya, jangan pilih-pilih kerjaan. Yang Oke. dikerjain, ya kerjain aja lah yang bisa dikerjain. Iya. Nah mungkin, kalau ada satu pesan nggak untuk, para pendengar yang mungkin memang masih belum tahu gitu atau masih nyari tahu sih mereka tuh pengen jadi apa gitu. Kira-kira dari Kakak nih yang udah, apa ya, punya pengalaman kerjanya mungkin, berpuluh-puluh tahun ya, 20 tahun lebih gitu. Nah kira-kira bagi yang masih nyari tahu tuh kira-kira apa sih yang mau disampaikan? Oke, jadi, mungkin kita ini Termasuk yang aku masih termasuk aku. muda Mas keren ya. Iya. Oke, mungkin kita waktu masih kecil ya, punya, mencita-citakan sesuatu yang menurut kita ideal, Ya. gitu ya. Tapi pada akhirnya nanti, pada akhirnya nih berarti kita nih udah sekolah ya, berarti udah sekolah pun udah selesai kuliahnya, ya. Bener. Terus somehow dengan segala perjuangan, akhirnya kita mendapatkan suatu pekerjaan gitu ya. Iya. Pada akhirnya nanti, sebenarnya kita bukan mengejar suatu cita-cita yang ideal sih, tapi lebih baik adalah kita, mendapatkan sesuatu bukan mendapatkan, mengerjakan sesuatu yang kita, bisa cintai gitu, Ya. heeh. Dan, ya mencintai yang kita kerjakan itu memang butuh waktu, tapi kalau kita tidak pernah mengusahakannya dan kayak kita kayak, "Aduh, gue nggak tahu nih, gue mau cari lagi gaji yang lebih tinggi lagi, gue mau cari lagi ya posisi yang lebih tinggi lagi." Sebenarnya bukan itu sih yang dicari dalam kehidupan kita sih, Kak. Ya. Tapi kebergunaan kita di dalam masyarakat itu sebenarnya, ada nggak gitu, itu aja. Berarti memang carilah kerjaan yang kalian cintai Mhm, dan dan kalaupun kita belum kerjakan bisa gimana? iya, dan kalau belum bisa dicintai, ya kamu harus belajar mencintai apa yang kamu kerjakan gitu. Nah, itu mungkin yang menjadi pesan penutup di episode kita kali ini. Semoga memberikan wawasan dan inspirasi bagi teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Makasih juga buat teman-teman para pencari tahu. Di episode berikutnya kita mau cari tahu soal apa lagi nih, bisa request ke Instagram @pengen_tahu_podcast. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan narasumber dan cerita lainnya. Pengen tahu podcast jadi makin tahu.